Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Al-Quran, jumpa lagi dalam program Mesra mengenal surah Al-Quran selama Ramadan. Tidak terasa kita sudah sampai pada hari yang ke-13 dan hari ini kita akan berkenalan lebih dekat lagi dengan surah Asy-Syura. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu, klik lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari LPMQ. Langsung saja kita bahas surah Asy-Syura. Let's go! Surah Asy-Syura ditetapkan dalam Mushaf Al-Quran Standar Indonesia sebagai surah yang ke-42. Nah, nama Asy-Syura juga dipakai di berbagai mushaf di negara muslim seperti Maroko, Tunisia, Libya, Mesir, Arab Saudi, Iran, dan juga Pakistan. Surah ini masuk dalam kategori surah Makkiyah dan terdiri dari 53 ayat. Sahabat Al-Quran, nama Asy-Syura diambil dari kata syura yang terdapat pada ayat ke-38 di surah ini sebagai berikut. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya, orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Sahabat Al-Quran, kata Asy-Syura merupakan bentuk masdar dari kata syawara, yusyawiru, yang bermakna menjelaskan, menyatakan, atau mengambil suatu keputusan. Nah, dari akar kata ini lahir berbagai turunan seperti tasyawur atau perundingan, asyara atau memberi isyarat, syawara atau meminta pendapat, hingga masyurah yang berarti nasihat. Nah, sahabat Al-Quran, dalam penggunaannya sebagai nama surah, kata ini ditulis dalam bentuk definite atau ma'rifah yang ditandai dengan awalan alif lam ta'rif. Berbeda dengan teks dalam ayat berbentuk indefinite atau nakirah. Dalam Al-Quran, term syurah hanya muncul satu kali saja, meskipun kata-kata turunannya tersebar dalam surah lain. Seperti diantaranya tasyawur di Al-Baqarah ayat 233, kemudian syawir dalam surah Ali Imran ayat 159. Nah, penamaan Asy-Syura selaras dengan kandungan surah ini. Di dalamnya ditegaskan ciri orang-orang yang beriman, yaitu mereka selalu mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan urusan. Tema utamanya meneguhkan kebenaran wahyu Nabi Muhammad SAW, kemudian menjelaskan keesaan Tuhan sebagai pencipta dan pengatur kehidupan, serta menyeru umat agar bersatu di dalam agama yang salah satunya diwujudkan melalui musyawarah, tempat semua individu dipandang setara. Sahabat Al-Quran, nama Asy-Syura telah lazim digunakan para mufassir sejak akhir abad pertama atau awal abad kedua Hijriah. Nah, ia tercatat dalam karya Al-Akhfash yang kemudian dipakai dalam kitab-kitab otoritatif seperti tafsir Ibnu Abi Hatim, Al-Bayan karya Ad-Dani, Al-Kasyaf, hingga At-Tahrir wa Tanwir. Meski populer, nama ini bukan nama tauqifi atau bukan nama yang bersumber dari Nabi SAW, sahabat Al-Quran. Nama yang tauqifi dari surah ini adalah Hamim Ain Sin Qaf, sesuai redaksi pembuka dua ayat pertamanya. Nah, nama ini pula yang ternyata lazim digunakan oleh para sahabat. Ibnu Abbas dan Abdullah bin Az-Zubair tercatat menyebut surah ini dengan nama tersebut. Walau bersifat ijtihadi, nama Asy-Syura tetap relevan dengan pesan penting yang dibawanya, mudah dikenali, dan sesuai dengan tradisi penamaan surah yang diambil dari kata di dalamnya. Oleh karena itu, Mushaf Al-Quran Standar Indonesia menetapkannya sebagai nama resmi untuk surah ini. Sahabat Al-Quran, selain nama Asy-Syura, surah ini ternyata juga dikenal dengan beberapa nama lain sebagai berikut, yakni Hamim Ain Sin Qaf, Asy-Syura Hamim Ain Sin Qaf, kemudian Hamim Ain Sin Qaf Asy-Syura, dan Hamim Asy-Syura. Nah, nama Hamim Ain Sin Qaf adalah nama yang tauqifi yang dikenal di kalangan sahabat dan tabi'in. Bahkan sebuah riwayat dari Maimunah menyebutkan Rasulullah SAW membaca surah ini dan meminta beliau mengulanginya sebagai berikut. Maimunah qalat, qara'a Rasulullah SAW Hamim Ain Sin Qaf. Faqala, ya Maimunah, ataqra'ina Hamim Ain Sin Qaf? Laqad nasitu ma baina awwaliha ila akhiriha, faqara'tuha. Faqara'aha Rasulullah SAW. Rawahu Tabrani. Yang artinya, Maimunah berkata,
Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Hamim Ain Sin Qaf berulang kali, tetapi tidak sampai di akhir. Beliau bertanya, "Wahai Maimunah, apakah engkau hafal Hamim Ain Sin Qaf? Aku lupa beberapa ayat di bagian tengah surah ini." Aku lantas membacanya di hadapan beliau, lalu Rasulullah membacanya dengan lancar hingga akhir. Riwayat At-Tabrani. Menurut Al-Haythami, hadis ini sahih karena ditransmisikan oleh para perawi yang terpercaya atau thiqah. Sahabat Al-Quran, selain populer di kalangan sahabat dan tabi'in, nama Hamim Ain Sin Qaf juga dipilih oleh para ulama dalam karyanya antara lain At-Tabari, Ibnul Ambari, Ibnul Jauzi, As-Sakhawi, dan juga Al-Baydawi. Nah, Al-Bukhari, At-Tirmidzi, dan Al-Hakim juga menuliskan dalam kitab hadis mereka. Nah, Hamim Ain Sin Qaf ini juga tercantum dalam manuskrip Mushaf salinan Abu Hasan Ali bin Abi Hilal tahun 391 Hijriah dan juga manuskrip Mushaf salinan Yaqut Al-Musta'simi tahun 698 Hijriah. Sahabat Al-Quran, nama Hamim Ain Sin Qaf sebetulnya lebih kuat secara dalil naklinya daripada Asyura. Namun tidak cukup banyak dipilih dalam mushaf-mushaf Al-Quran. Adapun nama-nama lain dari surah ini digunakan lebih terbatas. Masing-masing hanya muncul dalam karya-karya tertentu. Mulai dari Ma'anil Quran Al-Farra, Majaz Al-Quran Abu Ubaidah, Funun Al-Afnan Ibnul Jauzi, Ma'anil Quran Az-Zajjaj, hingga Tafsir Al-Mushkil min Gharib Al-Quran Makki bin Abi Thalib. Adapun Ibnu Katsir menuliskan nama Hamim Asyura ketika mengakhiri penafsirannya atas surah ini. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Quran, demikianlah kajian kita pada hari yang ke-13 ini berkenalan dengan surah Asy-Syura. Jangan lupa ikuti terus channel ini dalam satu hari mengenal satu surah, satu langkah lebih dekat dengan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.